Shalom, perkenalkan nama saya Marcina Luki Argubi dan teman saya Raihan. Di sini kita berdua akan menjelaskan dua materi yang terdapat di salah satu mata kuliah entrepreneurship yang kedua. Nah, untuk materi pertama yaitu tentang strategi penjualan dan yang kedua itu tentang karakteristik entrepreneur. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama, yaitu tentang strategi penjualan. Strategi adalah rencana yang cermat yang digunakan untuk memperoleh sarana atau keuntungan buat tercapainya tujuan dan sarana secara khusus. Itu terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Baik, sini akan menjelaskan lagi lebih detail ya teman-teman. Kata strategi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rencana yang cermat dalam menyusun kegiatan demi tercapainya tujuan dan sarana secara khusus. Baik itu keunggulannya nanti, kekuatannya nanti, dan pengaruhnya nanti untuk penjualan. Nah, faktor-faktor apa saja teman-teman yang penting sekali dalam strategi penjualan? Yang pertama itu adalah target pasar. Kemanakah kita akan menjual barang kita? Apakah kalangan yang muda atau yang tua, bahkan semuanya. Nah, itulah target pasar. Kemanakah kita akan menjualnya? Yang kedua adalah jenis produk. Produk apa yang akan kita buat yang bermanfaat dan juga berfungsi bagi target kita nanti. Di sini saya akan memberikan sedikit contoh yaitu tentang buah. Kita tahu ya, buah itu seringkali dijadikan jus. Nah, mindset yang akan kita ubah yaitu menjadikan sebuah jenis buah untuk kesehatan. Nah, target kita itu contohnya seperti anak muda, terkhusus untuk wanita. Di sini kita akan membuat jus buah tidak hanya seperti kita akan membuat buah tidak hanya untuk minuman saja, tetapi untuk kesehatan. Contohnya seperti masker buah atau luluran. Nah, itu teman-teman jenis produk. Contohnya. Yang ketiga adalah sistem pemasaran. Kita tahu bahwa teman-teman saat ini dunia digital sangat berpengaruh bagi kita. Tidak hanya mencakup daerah kita saja, tidak mencakup hanya Indonesia saja, bahkan seluruh dunia juga sudah menggunakan era digital. Dengan begitu, kita mudah juga menggunakan. Kita tahu zaman sekarang era digital itu sangat bermanfaat. Nah, di sini kita akan menggunakan sistem pemasarannya itu di dunia digital atau menggunakan sosial media, baik itu Instagram, WhatsApp, atau Facebook. Nah, di sini kita akan dengan mudah melakukan pemasaran teman-teman. Yang keempat adalah riset atau evaluasi. Di era digital, dengan perkembangan internet, kita dengan mudah men-searching atau mengakses informasi yang berguna untuk meningkatkan penjualan kita. Nah, dengan itu kita mengevaluasi yang pernah kita lakukan atau kegiatan atau rencana yang pernah kita lakukan sebelumnya. Apakah itu termasuk berhasil atau bukan? Apakah tenaganya kurang atau waktunya juga kurang atau hasilnya juga kurang? Nah, menyusun strategi yang seimbang itu akan membuahkan hasil teman-teman. Berarti kita mengevaluasi strategi sebelumnya, apakah itu kurang? Nah, kita bandingkan dengan strategi yang akan kita lakukannya nanti. Begitu teman-teman. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu tentang karakteristik entrepreneur akan dijelaskan teman saya, yaitu Raihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakter entrepreneur. Yang pertama adalah percaya diri. Rasa percaya diri membuat seorang pengusaha mudah dalam merancang visi, misi, serta strategi berbisnis. Percaya diri sendiri juga bisa membawa Anda dalam membangun jaringan dengan lingkungan sekitar yang berpotensi mengembangkan skala bisnis. Yang kedua adalah disiplin yang kuat dan mandiri. Kedua karakter ini menjadi kunci wajib dalam meraih kesuksesan berbisnis. Mulailah berdisiplin dari diri sendiri. Dengan demikian bisnis
Anda bisa berjalan sesuai strategi dan target yang telah dirancang. Yang ketiga adalah berani ambil resiko. Pengusaha sukses kerap menganggap resiko sebagai peluang. Tidak ada salahnya Anda mulai membiasakan diri untuk berani mengambil resiko saat memulai bisnis. Mulai dari resiko finansial, dari modal, resiko telah karena menguras tenaga, resiko waktu yang tercurah sepenuhnya ke bisnis, sehingga resiko terhadap kualitas produk atau jasa yang ditawarkan. Yang keempat adalah ulet berpikir dan ulet bekerja. Keuletan menjadi harga mati dalam menjalankan bisnis, karena karakter ini menjaga semangat Anda untuk terus maju dan maju. Maksudnya progres ke depannya, sehingga Anda akan mampu bangkit dan bangkit lagi ketika mengalami kegagalan. Yang kelima adalah kreatif dan inovatif. Siapa bilang tidak ada unsur dalam berbisnis? Belajarlah untuk think outside the box, untuk menciptakan ide-ide brilian yang kita memenuhi kebutuhan pasar, seperti yang dilakukan oleh Lofty Rainedi Kusnadi yang berhasil menangkap peluang melalui seblak atau jajanan khas Bandung. Yang keenam adalah rasa penasaran yang besar. Sebagai pembisnis dibangun berdasarkan pengalaman pribadi pengusaha. Rasa penasaran yang besar membawa Anda menciptakan produk atau jasa sebagai solusinya. Pastinya sebagai pengusaha, rasa penasaran Anda juga muncul untuk mengetahui seberapa besar bisnis Anda mampu meringankan beban masyarakat. Terus yang ketujuh adalah berani bersaing dan kompetitif terhadap kompetitor. Tanamkan dalam pikiran bahwa persaingan sehat dan sportif mampu membawa bisnis Anda semakin progres ke depannya atau semakin maju. Pasalnya, melalui persaingan Anda bisa mengetahui titik-titik kelemahan Anda. Layaknya sebuah pertandingan, tentu Anda membenahi diri Anda agar menjadi pemenang. Yang selanjutnya adalah terus belajar. Jangan pernah merasa cepat puas dalam menjalankan bisnis. Anda harus tetap belajar dan belajar sebagai pengusaha, mulai dari belajar pemasaran bisnis, mengenai karakter karyawan dan pelanggan, hingga belajar memprediksi pasar dan ekonomi negara, dan terhadap pelayanan terhadap konsumen. Yang selanjutnya adalah bisa menikmati proses. Membangun bisnis dari nol bukan hanya mendirikan bangunan atau sarana prasarananya. Bisnis juga mencakup proses merencanakan, mengorganisasi, dan mengeksekusi sebuah strategi dan mengevaluasi. Dibutuhkan tanggung jawab dan tenaga yang besar untuk mengelolanya. Bahkan Anda tetap harus turun tangan meski bisnis telah dipercayakan ke tim manajemen Anda. Terima kasih sebelumnya atas presentasi saya tentang karakter entrepreneur dari kelompok 4 dari Muhammad Rehan dan Marcelina Luki Argina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.